Halo guys, ketemu lagi sama saya untuk materi wali kelas hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya nggak bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, tapi saya sudah mengusahakan apa yang ingin saya sampaikan, saya simpulkan dan juga saya buat video begitu. Jadi semua yang saya mau sampaikan ada di video ini begitu. Dan saya harap apa yang saya sampaikan bukan sekedar lewat, bahkan mungkin nggak lewat gitu ya, nggak nyampe, udah balik lagi begitu. Tapi tolong simak baik-baik apa yang saya sampaikan, kemudian ambil yang baiknya gitu. Selain kalian menonton video, saya juga berharap kalian bisa mengerti, memahami apa yang saya sampaikan. Maka dari itu, kalian bukan cuma sekedar nonton, bukan cuma sekedar dengerin, tapi saya minta kalian untuk merangkum apa yang saya sampaikan menjadi pemahaman kalian begitu. Merangkum di dalam satu tulisan, tulisan tangan juga nggak apa-apa, ketikan juga nggak apa-apa, terserah senyamannya kalian aja, dan kemudian dikirimkan ke saya begitu ya. Kalau saya nggak bisa masuk ke kelas, yaitu sebagai bagian dari tanggung jawab kalian. Kalau misalkan saya masuk, nanti saya sampaikan lagi apa yang harus kalian lakukan. Tapi nggak jauh-jauh beda sih dari apa yang saya bilang sekarang. Oke, terima kasih, selamat mengikuti rangkaian acara hari ini dan tetap berlaku baik, tetap semangat. Selamat menyaksikan. Halo, welcome back to school. Hello guys, I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We're in this together. So, let's respect and support each other. Sekarang kita masuk kepada peraturan kelas dulu ya. Ada yang kangen sama kumpul-kumpul di sekolah bareng teman-teman, ketemu guru-guru secara langsung. Pastikan ya, jangankan kalian, guru-guru aja udah kangen buat ngajar secara langsung. Karena bosen, nggak ngeliat muka, nggak tahu dengerin apa enggak gitu ya. Jadi karena kita sedang di masa pandemi begini, ya inilah situasi yang harus kita lalui. Jadi tetap semangat ya. Nah, walaupun kita belajar secara online, kita harus tetap bersosialisasi dan bersahabat. Walaupun itu juga secara online. Saya harapkan kelas saya bisa menjadi kelas yang bersahabat, kelas yang saling menyayangi, dan kelas yang perhatian satu sama lain. Ini poin-poin yang penting untuk kita bangun di dalam kelas kita. Yang pertama, saling menolong dan mengingatkan satu sama lain. Teman-teman, nggak semua orang punya beban yang sama. Tidak semua orang punya semangat yang sama. Dan satu orang aja nggak selalu sama semangatnya. Jadi penting buat kalian untuk saling menyemangati, mengingatkan, dan menolong jika teman-teman kalian ada yang kesulitan memahami atau kesulitan jaringan atau kesulitan-kesulitan yang lain yang mungkin bisa kalian bantu. Yang pasti nggak kesulitan keuangan ya, karena itu terlalu berat kalau mau dibantu. Ya, poin yang kedua adalah gunakan bahasa yang baik dan bersikap baik kepada teman. Jadi jangan ada bullying di kelas kita. Terus yang ketiga, katakan hal yang jujur kepada teman dan guru. Ketika kalian gak bisa hadir karena mungkin disuruh mama harus ke pasar, jagain adik atau segala macem, ya
jujur aja sama gurunya kalau nggak bisa hadir, jujur sama temennya, kasih tahu titip pesen untuk guru yang ngajar, atau ketika nggak bisa ngerjain tugas, nggak ngerti, bukan berarti kalian harus cari jawaban orang lain begitu ya. Ya jujur aja sama guru kalian, Bu, saya kayaknya kurang ngerti, Pak, boleh dijelasin lagi atau tidak. Itu sangat menyenangkan buat guru jika ada yang bertanya atau berkata jujur seperti itu. Lanjut poin keempat, lakukan yang terbaik dari dirimu. Teman-teman, nggak ada yang bisa sukses karena orang lain. Semua dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak semangat, gimana bisa sukses, begitu kan? Jadi, mulailah dari diri sendiri. Mulai bangun tepat waktu, mulai ngerjain PR tepat waktu, mulai untuk belajar mandiri begitu ya, karena memang situasi pandemi ini kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang dijelaskan oleh guru. Kita butuh banyak buku, banyak referensi begitu, ada internet ada Google untuk kita cari informasi lebih banyak. Dan poin yang kelima adalah jika bingung, tanyakan kepada guru, wali kelas, ataupun temanmu. Pasti teman-teman di sini juga memiliki usaha yang sama begitu ya untuk mengerti pembelajaran secara online. Kalian sudah berpengalaman sebelumnya di SMP. Apa yang sudah kalian lakukan, jika itu baik, mari teruskan dan kembangkan. Jika itu kurang baik, perbaiki di SMA ini. Karena di masa SMA ini kalian memang harus mulai belajar untuk mandiri. Jika memang ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan. Kesulitan pembelajaran materi, tanyakan kepada gurunya. Jika ada kesulitan, kok saya kayaknya susah mengikuti pelajaran A, Ibu, kalau bicara sama gurunya seperti malu, boleh langsung bicara kepada wali kelas begitu ya, ditanyakan apa yang mungkin strategi apa yang harus dilakukan begitu. Dan tanyakan teman, tanyakannya jangan tanyakan jawaban, tapi tanyakan mengenai penjelasan materi yang mungkin teman kamu ngerti dengan bahasa sederhana begitu ya. Untuk poin-poin yang lain itu sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi saya mau menekankan 5 poin ini aja untuk hari ini. Sekali lagi, tetap semangat ya teman-teman di tengah situasi yang kita nggak tahu selesai kapan, di mana kita harus sering di rumah, tidak bertemu langsung dengan teman-teman, tidak bersosialisasi langsung dengan teman-teman. Dan mari kita jaga kesehatan sama-sama, tetap semangat belajar dari rumah, tetap optimis dan positive thinking. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai literasi. Apa sih literasi? Apaan ya? Ngedengernya aja baru. Saya mau kasih satu video untuk kalian sedikit mengerti mengenai literasi. Stay tune ya. Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai 6 macam literasi dasar. Kita langsung saja.
Literasi. Di Skotlandia, literasi telah didefinisikan sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk menangani informasi, untuk mengekspresikan ide dan pendapat, untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah sebagai anggota keluarga, pekerja, warga negara, dan pembelajar seumur hidup, atau disebutnya long life learning. Tentunya kalian yang masih sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, penanaman literasi sangatlah penting. Sebelum dilanjut, ada yang ingin saya tanyakan. Istilahnya apa ya? Mari kita refleksi. Ketika kalian punya waktu senggang, apa yang sering kalian lakukan? Pegang handphone untuk membaca berita atau mencari bacaan untuk menambah pengetahuan, atau main game atau nonton Korea? Yang mana kira-kira yang menjadi hal yang sering kalian lakukan? Pasti seringnya selain membaca ya. Itulah yang membuat mungkin kita jadi asing dengan kata-kata literasi. Mari lanjut dengan penjelasan dari video berikut. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Dalam literasi baca tulis terdapat dua, literasi dalam membaca dan menulis. Literasi yang sangat mendasar yang harus ditanam sedini mungkin. Pertama, keahlian literasi dalam membaca adalah kunci untuk mempelajari segala hal dan dalam mendapatkan informasi. Misalkan, untuk memahami soal PR, pekerjaan rumah, memahami apa yang dikatakan guru, memahami apa yang dikatakan orang tua. Jadi, kalian harus pahami apa yang dikatakan orang tua kalian, guru, dan pahami soal PR kalian untuk menemukan jawabannya. Yang berikutnya adalah keahlian literasi menulis. Adalah kunci untuk menulis tulisan yang bisa dimengerti oleh orang lain dengan menggunakan ejaan dan penulisan kata yang benar. Yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan adalah kemampuan yang harus kalian miliki dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Teman-teman kalian, tetangga kalian, semuanya adalah warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Contohnya, kalian jangan menyinggung SARA. SARA adalah suku, agama, ras, dan atau golongan. Menjaga perkataan tidak menyinggung suatu hal tentang orang lain dan teman, seperti warna kulit. Ya tentunya biarpun kalian masih kecil, jangan pernah meledek seseorang dengan warna kulitnya, dan sebagainya. Berhati-hatilah dalam memilih kata, saling menghormati, dan berbuat baiklah kepada sesama tanpa memandang apapun. Karena kalian adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kalian bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu kalian untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital. Dengan kata lain, dari HP, smartphone, komputer, dan yang lainnya. Literasi digital dievaluasi oleh tata bahasa, komposisi, keterampilan, mengetik, dan kemampuan individu untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan desain yang menggunakan teknologi. Contoh literasi digital adalah ketika kalian menggunakan perangkat keras, perangkat digital, smartphone kalian, ada yang namanya UI atau dikenal sebagai User Interface, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini berbentuk visual atau penglihatan tanpa tulisan. Jadi dengan menggunakan icon atau gambar, kalian bisa mengerti langsung
apa kegunaannya. Contohnya adalah anak umur 3 tahun atau masih kecil, belum bisa baca, tetapi dia sudah sering menggunakan smartphone atau HP pintar, menggunakannya berkali-kali, melihat ikon atau gambar YouTube, secara otomatis dia akan bisa menontonnya tanpa bantuan orang lain. Bahkan mereka juga bisa memoto hanya dengan melihat ikonnya. Itu adalah salah satu literasi digital. Selanjutnya, literasi finansial. Literasi finansial atau keuangan adalah keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan mengenai sumber daya keuangan. Contohnya, mengajarkan anak untuk menggunakan uang jajan yang seperlunya saja. Takutnya jika ada keperluan mendadak, jika semua hilang, ketika kalian di sekolah, kalian tidak akan punya ongkos untuk kembali pulang, dan tentunya sisanya bisa ditabungkan. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Contoh literasi sains adalah pengetahuan mengenai lingkungan sekitar kalian, di mana kalian bisa menjaga lingkungan di sekitar rumah kalian dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, karena akibatnya bisa banjir dikarenakan curah hujannya sangatlah tinggi sekarang, atau menanam tanaman agar lingkungan tempat tinggal kalian menjadi asri. Jika kalian menanam bunga, tentunya kalian akan bisa melihat kupu-kupu, dan jika kalian menanam tanaman buah, suatu saat kalian akan bisa memetik buahnya. Selanjutnya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, berupa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Contohnya adalah ketika kalian melihat jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 10 di saat hari masih siang. Jam berapakah itu? Dilihat dari jauh, kalian bisa langsung mengetahui bahwa jam itu adalah jam 1:50. Ada juga yang mengatakan jam 13:50. Jika kalian sering melihat jam kalian, berapa lama kalian pulang dari sekolah ke rumah dengan menggunakan angkot ataupun motor, kalian bisa mengetahui kira-kira jam berapa kalian akan sampai di rumah. Dan sekarang sudah selesai. Sekarang saya lanjut ya. Pernah gak sih kamu berpikir pentingnya literasi? Mungkin jangan-jangan kata-kata literasi itu masih kata-kata yang asing di telinga kalian. Kalau dari survei, salah satunya dari Most Literate Nation in the World 2016, budaya literasi Indonesia itu masih sangat rendah dan jauh tertinggal. Indonesia itu menempatkan urutan ke-60 dari 61 negara. Bisa bayangin ya, itu mungkin kalau di sekolah calon-calon gak naik kelas gitu. Kayaknya ngeri banget kalau dari survei. Tapi memang masih banyak survei penelitian yang lain yang menyatakan bahwa literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal
kemampuan literasi akan sangat mempengaruhi penalaran dan juga kompetensi loh. Sehingga kita perlu dibekali dengan kecintaan pada aktivitas literasi sejak dini. Sekarang saya akan masuk ke dalam bagian miskonsepsi tentang literasi. Nah, beberapa miskonsepsi tentang literasi ini sebetulnya menyebabkan rendahnya nilai literasi di Indonesia. Yang pertama, literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menalar. Jadi banyak yang berpikir bahwa literasi itu hanya membaca aja, jadi nggak terlalu penting begitu. Padahal literasi berkaitan dengan kompetensi berpikir dan memproses informasi, sehingga bukan sekedar keterampilan membaca, apalagi mengeja ABCD begitu ya, tapi seseorang dengan tingkat literasi tinggi mempunyai kemampuan penalaran dan pemecahan masalah dalam berbagai bidang, termasuk dalam sains, numerasi, dan juga finance. Kedua, belajar untuk membaca namun tidak membaca untuk belajar. Belajar untuk membaca berkaitan dengan kemampuan bahasa dalam mengenal huruf dan mengeja. Dan instruksi yang cenderung lebih sederhana bisa dikuasai di tingkat dasar dalam waktu singkat. Sedangkan membaca untuk belajar adalah kemampuan lintas disiplin yang menempatkan membaca sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa hobi membaca dan bisa tahan membaca lama, yaitu karena kita disiplin begitu ya, menyisihkan waktu kita untuk membaca. Sehingga dalam literasi sesungguhnya membaca bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar. Yang ketiga, aktif membaca tetapi tidak membaca aktif. Membaca banyak tulisan tidak otomatis meningkatkan kemampuan literasi loh. Malah terkadang menurunkan minat karena ya bosen begitu ya, atau menghasilkan pengetahuan yang tidak tepat karena salah memahami begitu. Kunci keberhasilan dari setiap aktivitas membaca adalah membaca aktif. Membaca aktif itu maksudnya sebagai kemampuan memprediksi isi bacaan atau berempati dengan latar belakang penulis sebelum membaca, atau mempertanyakan argumen, jadi tidak mentah-mentah ditelan begitu, dan mengidentifikasi dengan karakter selama membaca, kemudian menyimpulkan hal-hal yang baik dan akhirnya mengaplikasikan dengan hal yang relevan dalam kehidupan kita setelah membaca. Yang keempat, lupa menghubungkan kemampuan menulis dengan kemampuan membaca. Salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan kemampuan sebagai penulis adalah pelajaran dari bacaan berkualitas. Semakin beragam bacaan, surut genre, format yang dipaparkan, eksplorasi dan pendalamannya pada akhirnya akan mengantarkan kita pada kemahiran dalam dua kemampuan sekaligus, yaitu membaca dan juga menulis. Yang kelima, bukan bawaan lahir, tetapi potensi yang dikembangkan. Kadang banyak orang yang, gue nggak, dari lahir gue nggak hobi baca begitu ya. Ya ini bukan bawaan dari lahir begitu, dari kapan masa dari lahir udah hobi baca kan begitu kan. Ya ini suatu kemampuan yang harus dikembangkan atau potensi yang harus dikembangkan. Tidak ada anak yang terlahir dengan kecenderungan tidak suka baca. Literasi berkaitan dengan banyak dimensi,
yang dapat ditumbuhkan sepanjang hayat, misalnya yang berkaitan dengan latihan untuk kreatif dan kritis, serta memahami perspektif. Sebagaimana semua proses belajar, keberhasilan seseorang bukan hanya tergantung dari individu yang bersangkutan, tetapi ditentukan oleh dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan seperti apa sih yang mendukung? Ya, ini salah satu contoh aja ya, misalnya ketika masih kecil kita sering dibacain dongeng sebelum tidur, itu juga membangkitkan semangat kita untuk rajin membaca. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalau misalnya orang tua kalian tidak melakukan hal itu sebelumnya, ya siap-siaplah kalian untuk melakukan itu untuk generasi selanjutnya. Jadi gunakan HP untuk mendongeng adik kalian misalnya sebelum tidur, atau jangan pakai HP lah, cari buku cerita untuk dibacakan kepada adik kalian, atau nanti ketika kalian sudah waktunya menikah, punya anak, kalian bisa menyisihkan waktu untuk membacakan cerita kepada anak kalian, supaya dari dini sudah mulai ditanamkan suka membaca. Karena pada faktanya di lapangan itu banyak sekali penggunaan smartphone digunakan untuk sebatas main game, bukan untuk cari informasi atau untuk dikonsumsi sebagai bahan bacaan. Nah, ayo gimana nih dengan kalian? Berapa lama kalian menggunakan HP untuk main game, atau nonton Korea, atau TikTokan, atau YouTubean? Terus berapa lama kalian pakai untuk nyari berita ataupun untuk belajar? Teman-teman, sebetulnya budaya literasi itu sudah digerakkan sejak lama banget oleh Raden Ajeng Kartini. Mengapa literasi sangat penting? Benar penting gak sih? Jawabannya iya, penting. Mengapa? Ya karena untuk memperbaiki kualitas diri dulu tentunya, baru kemudian kita bisa memperbaiki kualitas bangsa. Luasnya wawasan dan dalamnya etika akan membentuk kualitas diri kita. Kalau wawasan tanpa etika bisa disalahgunakan, dan etika tanpa wawasan itu juga bisa mudah tertipu oleh orang. Maka dari itu, perbanyak literasi dan bangun etika kalian. Jadi berwawasan dengan tetap beretika. Sekian penyampaian dari saya. Semoga ini membantu kalian untuk mengerti mengenai literasi, dan saya tunggu hasil karya kalian setelah mendengar dan menyaksikan video saya. Terima kasih.